mulai dengan percakapan saya dengan seorang teman. Teman saya ini seorang gembala dan dia menggembalakan gereja di China, saudara. Ya, gereja di China hari-hari ini nggak bisa ibadah minggu, ya. Dan kali ini bukan karena pemerintah menutup gereja, tapi keadaan tidak bisa membuat mereka tidak bisa beribadah hari Minggu, ya. Dan di banyak kota besar mereka sudah lakukan itu. Bahkan mereka tidak boleh berkumpul di kelompok-kelompok kecil karena coronavirus ini bisa saling mereka bisa menularkan satu kepada yang lain. Jadi mereka sudah 3 minggu tidak ibadah. Dan yang mereka lakukan sekarang adalah setiap hari, ya, setiap hari mereka ibadah online, saudara. Ya, mereka ibadah online, doa pagi. Dan yang ikut doa pagi bukan hanya jemaat. Kenapa? Karena di China itu orang sibuk sekali. Kali ini mereka semua nganggur di rumah. Jadi orang diajak ikut doa pagi lewat HP mau, saudara. Dan Injil paling bagus disampaikan pada waktu orang punya masalah. Benar seperti itu Bapak Ibu? Ya, banyak dari Bapak Ibu ini akhirnya kenal Tuhan karena kena masalah. Benar nggak? Jadi masalah ini sebenarnya baik juga, Tuhan pakai masalah. Kita nggak suka masalah tapi Tuhan pakai masalah. Ya, dan karena masalah mereka semua takut. Kalau sudah takut pemerintah nggak bisa nolong kali ini, saudara. Ya, pemerintah China, Partai Komunis China nggak bisa nolong. Ya, dan mereka mulai beralih. Sekalipun awalnya mereka katakan siapa tahu. Nggak apa-apa saudara, mulai dari siapa tahu Tuhan bisa tolong. Dan banyak ribuan orang datang kepada Tuhan di kota-kota besar di China. Lewat apa yang terjadi. Kalau kita hanya lihat berapa banyak yang mati, kalau fokus kita salah, kita melihat kok begini. Untuk pertama kali di dalam sejarah gereja di China, pertobatan di kota-kota besar, bukan hanya di desa-desa. Di kota-kota besar terjadi ribuan orang bertobat tiap hari. Mereka mau didoakan via telepon, saudara, karena nggak bisa ketemu. Ya, saudara, Tuhan itu kreatif. Kepenuhan Roh Kudus tidak harus ditumpangin tangan. Ditumpang telepon juga bisa, saudara. Ya, karena Tuhan itu Tuhan atas keadaan. Dan dia katakan gak ada waktu yang lebih baik daripada waktu sekarang buat gereja di China untuk menginjili. Tapi kalau kita hanya lihat satu sisi, kita bisa merasa kenapa ini semua terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang tantangan kita adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita salah lihat, kita jadi discourage, kita jadi patah semangat. Sebagian anak Tuhan bahkan mengakhiri hidupnya karena melihat tantangan tanpa melihat Tuhan di dalam tantangannya. Hari ini saya ingin membagikan buat saudara satu cerita yang saya percaya kalau saudara lahir, saudara bertumbuh di sekolah minggu, saudara sudah tahu cerita ini. Ya, cerita ini adalah cerita tentang Daud dan Goliat. Semua saudara tahu, tapi saya berharap saudara tidak mengantuk pada waktu saya cerita, karena seringkali sesuatu yang saudara anggap sudah tahu, saudara merasa saya nggak bisa belajar apa-apa. Tapi siapa yang tahu bahwa firman Tuhan setiap kali dibagikan itu punya kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Ada amin. Saya akan memulai membaca dari 1 Samuel Fatsal yang ke-17 ayat yang kedua. Ya, karena cepat bacanya nanti pulang diulang 1 Samuel 17 saudara. Ini cerita tentang Daud sama Goliat. Di ayat yang kedua dikatakan Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Hampir 3 meter saudara. Tinggi banget ya. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirahnya 5.000 shikal tembaga. Bajunya hampir 60 kilo. Siapa di sini ibu-ibu yang beratnya di bawah 60 kilo? Oh, enggak usah angkat tangan. Nanti yang enggak angkat tangan ketahuan, saudara. Enggak usah. Oke? Jadi beratnya pakaiannya 57 kilo.
Dia memakai penutup kaki dan tembaga, di bahunya ia memanggul tembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Orang ini luar biasa, ya. Penampilannya menakutkan. Kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilih bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang lawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Saudara, mana ada saudara? Dua negara ya lagi perang, kemudian diambil satu orang lawan satu orang. Tidak pernah terjadi. Tapi Goliat begitu hebat mengkondisikan bahwa peperangan ini diubah menjadi peperangan satu lawan satu. Ya. Dan pertama kita tahu Alkitab menceritakan betapa mengerikannya Goliat. Raksasa 3 meter, senjatanya gede. Terus kemudian dia mulai ngomong dan nantang, saudara. Dan dikatakan di ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Katakan cemas. Takut. Saya ingin tanya sama saudara, apa yang sudah dilakukan oleh Goliat? Sudah bunuh orang? Sudah pakai senjatanya? Apa yang dia lakukan? Dia hanya tampil dengan keadaan yang begitu menakutkan dan mulai bicara. Hari ini yang iblis lakukan dalam kehidupan saudara dan saya tidak berubah. Pada waktu dia menampilkan keadaan yang menakutkan dan dia mulai bicara. Ada intimidasi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mulai cemas dan sangat takut. Dia tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya kalau dia konsisten melakukan apa yang dia memang jago untuk lakukan. Yaitu intimidasi. Membuat saudara takut. Seluruh bangsa itu belum pernah diapa-apakan sama Goliat. Tidak ada yang pernah dibunuh. Tidak ada yang pernah dilukai. Goliat bahkan tidak memperagakan kehebatannya dia. Tapi semua takut. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Matematika gampang-gampangan saudara. Jadi tiap pagi bangsa Israel bangun tidur. Terus kemudian baris berbaris. Goliat maju khotbah. Oke? Sore sebelum mereka kembali ke kemah. Goliat maju lagi khotbah. Khotbahnya sama. Kalau 40 hari 2 kali sehari, berarti dengar khotbah yang sama berapa kali saudara? 80 kali. Dan itu membuat bangsa Israel takut. Intinya saudara, kalau saudara mendengar perkataan yang salah, atau saudara fokus kepada perkara yang salah, dan itu konsisten, saudara akan takut. Itu caranya Goliat, saudara. Dia tidak perlu membunuh orang Israel. Dia tidak perlu menunjukkan kuasanya. Tapi intimidasi itu datang dan konsisten. Satu hal tentang Goliat. Dia konsisten. Dan dia buat seluruh bangsa itu takut. Nah, kemudian kita tahu ceritanya. Daud mengunjungi kakak-kakaknya. Supaya saudara tahu kira-kira Daud ini kira-kira perawakannya gimana? Saudara tahu bahwa Daud dibandingkan kakak-kakaknya pada waktu Samuel mau mengurapi sebagai raja, Daud itu kecil dibandingkan kakak-kakaknya.
Kakak-kakaknya ini, beberapa di antara mereka menjadi serdadunya Saul. Saul di antara orang sebangsanya, dia yang paling tinggi, paling gagah. Alkitab mengatakan orang sebangsanya itu sebahunya Saul. Saul paling gagah, paling tinggi. Jadi kakak-kakaknya Daud kira-kira sebahunya Saul. Daud lebih kecil daripada kakak-kakaknya. Saul dibandingkan Goliat, Saulnya ngeri karena Goliat itu raksasa. Jadi kalau Daud dibandingkan Goliat, perawaannya tidak ada apa-apanya. Oke? Jadi kira-kira itu perbandingannya. Seluruh bangsa Israel takut. Belum perang. Kemudian papanya Daud di kampung mengatakan sama Daud, kamu kunjungi kakak-kakakmu. Pastikan mereka baik-baik, kasih kabar nanti kalau pulang dari sana. Lalu Daud bangun pagi-pagi, tinggalkan kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk ngatur barisan dan mengangkat sorak perang. Saudara bayangin saudara. Yang dilakukan tetap sama. Pagi-pagi apa saudara? Ngatur barisan, terus sorak perang. Jadi saudara, iblis itu tidak takut saudara datang ibadah. Ya, terus kemudian pemimpin pujian mengatakan, ayo bersorak. Oh, akhirnya jadi satu kayak kebiasaan saudara. Oke, habis nyanyi lagu cepat kita sorak. Habis nyanyi lagu lambat jangan sorak. Akhirnya kita ngerti saudara. Iya toh? Kalau ada orang baru habis nyanyi lagu lambat sorak dikasih tahu sama temannya. Jangan sorak, salah ini. Tidak boleh. Kalau cepat habis keplok-keplok gitu sorak. Kita bisa punya luarnya. Tidak punya kuasanya. Bangsa Israel ini ngatur barisan tiap hari terus sorak. Ye menang. Habis gitu denger khotbahnya Goliat. Itu yang dilakukan tiap hari. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkan di tangan seorang penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apa mereka selamat? Sedang ia bicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Israel dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Jadi khotbahnya udah ganti-ganti saudara. Tetap aja. Ya. Rupanya sebelum perang, Goliat itu dikasih tugas untuk ngafalin skrip. Pokoknya dia maju tampangnya menakutkan, dia ngomong yang menakutkan, pagi selesai. Sore sebelum mereka beristirahat, yang mereka dengar yang terakhir adalah intimidasi. Bangun pagi pertama kali yang mereka dengar apa? Intimidasi. Dan itu yang iblis lakukan juga dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara bangun pagi, saudara bukan dengar dari Tuhan, bukan baca firman, saudara mulai mendengar segala hal yang buruk. Dan saya ingin katakan hari-hari ini keadaan memang buruk saudara. Apa yang saudara mau harapkan? Berita baik? Enggak datangnya dari dunia ini. Kalau saudara berharap keadaan baik, baru saudara jadi kuat. Maka saudara mencari di tempat yang salah. Seluruh bangsa saudara. Padahal yang diucapkan adalah kata-kata yang tadi juga. Padahal yang iblis ucapkan hal-hal yang sama juga. Gimana kalau Tuhan tidak tolong kamu? Gimana kalau kesehatanmu makin buruk? Gimana kalau akhirnya suamimu meninggalkan engkau? Gimana kalau anak-anakmu nanti narkoba? Gimana kalau ini? Gimana kalau ini? Kira-kira dari dulu khotbahnya iblis tetap sama. Sama terus diulang-ulang. Saudara, kalau saudara suka militer, ya banyak di sini ibu-ibu, tapi ada juga yang suka militer. Saudara, satu yang dikatakan oleh Hitler di Perang Dunia Kedua, Hitler itu mempengaruhi banyak orang, termasuk gereja Tuhan pada zaman itu. Saudara tahu di Jerman pada waktu itu, orang Kristen mayoritas support Hitler. Loh hebat kan Hitler saudara?
Pada zaman itu, Kongres Gereja Baptis, pada waktu Hitler ada memerintah, Kongres Gereja Baptis sedunia dilakukan di Berlin, saudara. Dan semua di-provide sama Hitler. Hitler hebat. Dan ini yang Hitler katakan. Siapapun itu, kalau dengar kebohongan terus-menerus, dia akhirnya percaya. Dan itu yang iblis lakukan. Saudara, iblis itu kayak seperti singa yang mengaum-ngaum. Okay? Siapa yang di sini suka dikatakan seperti manusia? Ya, duh cantik ya seperti manusia. Artinya apa, saudara? Bukan manusia. Iblis itu seperti singa. Berarti apa, saudara? Bukan singa yang mengaum, tapi dia seperti singa. Kenapa singa itu mengaum-ngaum? Siapa yang suka nonton Discovery Channel sini? Lihat binatang. Singa kalau dia mau memangsa, oke, dia akan perlahan-lahan mendekati mangsanya. Terus kemudian dia langsung serang. Kalau dia mengaum, dia mau mengintimidasi. Sudah takut baru diserang. Nah, iblis seperti singa yang mengaum. Artinya sebelum dia bisa telan saudara. Itu sebabnya ayat ini mengatakan untuk mencari siapa yang bisa ditelannya. Jadi enggak semua bisa. Ada yang bisa, ada yang enggak. Dia cari. Caranya apa, saudara? Karena dia sudah ompong, dia sudah dikalahkan, maka dia ngaum. Aumannya masih kenceng, saudara. Goliat ini aumannya kenceng. Kalau enggak, Saul maju duluan ngadepin Goliat. Saul geder, saudara. Kenapa? Karena 80 kali dengar hal yang sama. Sesuatu yang diulang. Kalau saudara ketemu dengan seorang anak yang pintar, kamu tiap hari saudara katakan kamu bodoh. Enggak usah 80 kali dia percaya. Dia bodoh. That's the power of the word. Kata-kata ini punya kuasa. Iblis tahu itu. Dan yang lebih parah adalah pada waktu iblis mengintimidasi kita, kita juga memperkatakan kata yang sama terhadap diri kita sendiri. Dan seluruh perkemahan orang Israel, kata-katanya sama. Bahwa kita ini pasti kalah, kita ini pasti dihancurkan oleh orang Filistin. Tapi ya tetap di sana, saudara. Enggak beranjak, enggak apa, tiap hari. Bayangkan, saudara, ini peristiwa membosankan sekali. 40 hari enggak ngapa-ngapain. Ya, karena sengaja iblis tunggu sampai engkau tawar hati. Baru di sana dia serang saudara. Ya, kita lanjutkan. Ketika semua orang lain melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Balik lagi, saudara. Ngatur barisan sorak kemenangan, terus kemudian orangnya baru ngomong sudah ketakutan. Daud baru dengar sekali, saudara. Bukan karena Daud lebih hebat. Daud tidak membiarkan dirinya untuk dengar terus-terusan. Oke? Nah, dia nantang Goliat. Ya, sebelum dia nantang Goliat, ini yang dia katakan sama Saul. Dia pergi ke Saul dan dia katakan begini, hambamu ini punya beberapa ekor domba. Bukan gembala luar biasa, saudara. Beberapa ekor domba. Terus dia bilang gini, kalau ada beruang atau singa datang mau ngambil domba saya kejar singa sama beruangnya. Oke? Jadi saudara, kemenangan Daud itu bukan diawali dengan Goliat. Kemenangan Daud itu diawali pada waktu dia masih jadi gembala. Saudara, kemenangan kita itu sebenarnya diawali pada waktu tidak ada orang yang lihat kita. Kalau kita kalah di dalam keseharian kita dengan Tuhan, kita bisa kelihatan hebat di luar. Tapi sebenarnya kita keropos. Banyak orang keropos, saudara, secara rohani. Saudara, ukurannya saudara kuat di dalam Tuhan itu bukan dari khotbah, bukan dari pelayanan mimbar.
bukan dari fasihnya saudara berkata-kata. Kadang-kadang kita kan terpesona tuh. Orang itu hebat kalau khotbah. Lalat aja sampai tidak berani terbang saudara. Hebat. Ya toh. Bahkan ada orang yang menilai. Kalau hamba Tuhan ini sungguh-sungguh diurapi kalau bernubuat tajam katanya. Nggak tumpul. It's a gift. Itu pemberian dari Tuhan saudara. Itu sama sekali tidak bicara tentang hubungannya dengan Tuhan. Dan kita terpesona dengan itu. Tapi Daud berbeda saudara. Dia bilang sama Saul begini. Saya ini sudah biasa sama Tuhan. Hubungan saya dengan Tuhan dimulai dengan pada waktu sehari-hari saya ketemu tantangan. Tidak ada orang yang lihat. Saudara, pada waktu kemenanganmu ada di tempat di mana nggak ada orang yang lihat. Pada waktu Tuhan bawa engkau ke tempat di mana banyak orang lihat, engkau bisa bertahan. Ada orang-orang tertentu tidak setia di tempat di mana orang nggak lihat. Karena siapa saudara kalau saudara setia sama Tuhan, di rumah saudara nggak ada orang yang tepuk tangan saudara. Nggak ada orang yang bilang, wih hebat ya diurapi ya. Saudara mulai mendengar itu kenapa? Pada waktu saudara mulai pelayanan kan. Orang bilang, wah ciami katanya. Urapannya ciami. Nanti dulu kesehariannya gimana? Saudara, saya bisa menipu saudara dengan berada di atas mimbar ini. Karena saudara tidak pernah tahu gimana hubungan saya dengan Tuhan. Tuhan tahu? Tidak banyak orang tahu? Bahkan saya bisa tipu istri saya dan anak-anak saya. Lebih susah. Kalau saudara malah lebih gampang. Ya, saya jarang ketemu saudara. Yang ketemu tiap hari jemaat yang saya gembalakan, ya sedikit lebih susah, tapi ya tidak susah-susah amat. Seminggu sekali saudara. Istri anak saya lebih susah lah, tiap hari kita ketemu. Tapi masih bisa saudara. Tuhan tidak ketipu dengan semua itu. Oke, Daud punya kualitas itu. Orang nggak lihat kualitas itu. Saudara-saudaranya nggak lihat kualitas itu. Saya ingin mendorong saudara, tahun 2020 saudara. Saudara lihat manusia, saudara bisa kecewa. Siapapun manusianya, termasuk hamba Tuhan. Saudara. Hamba Tuhan itu tetap bukan Tuhan. Kadang hamba Tuhan kerasa separuh Tuhan, that's the problem. Oke? Ya. Karena Tuhan pakai. Saya sering kali mengatakan kadang-kadang kita ini yang melayani Tuhan lupa. Kalau kita ini kayak keledai. Sudah tahu pada waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Orang-orang itu kan mengeluh-elukan. Toh, ya. Coba bayangin si keledai ini. Keledai ini kan agak bodoh. Tuh, ya. Terus dia masuk Yerusalem, terus orang-orang kasih jubahnya diletakkan di tanah, toh, terus diinjak-injak toh, sama keledai. Toh. Yang injak kan bukan Yesus. Maksudnya orang yang kasih jubahnya itu untuk Yesus apa untuk keledai saudara? Untuk Yesus. Tapi yang injak sama saudara? Kalau keledai itu lupa, dia pikir gini, hebat ya aku ya. Orang-orang itu sampai kayak begitu. Dia lupa siapa yang nunggangi dia. Hati-hati saudara, kadang kita lupa, kita ini gampang lupa. Katakan sama sebelah, hati-hati. Kita ini gampang lupa saudara. Ya, begitu dipakai Tuhan kita pikir gini, hebat ya saya. Oh, hati-hati saudara. Ya, karena Tuhan. Saudara, teman saya mengatakan gini, urapan itu membuat kita kinclong saudara. Ya, tapi urapannya dari Tuhan. Dan selama saudara berjalan dalam urapan, saudara kinclong. Tapi kembali bukan saudara itu. Yang membuat orang rela menebarkan jubahnya itu bukan karena ada keledai ganteng, saudara. Kadang si keledai itu lupa. Dia pikir dia jadi ganteng. Bukan, saudara. Karena Yesus naik di atasnya. Saya tidak tahu kenapa kok itu. Ini kembali ke Daud. Daud, saudara. Daud itu punya private life yang benar. Sehingga dia siap untuk punya public life. Kalau private life kita tidak benar, kita punya public life,
dangerous. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, balik lagi saudara. Nah, perhatikan saudara. Goliat ini tidak kreatif. Senjatanya ngomong. Oke? Jadi sama orang Israel apa yang dia lakukan saudara? Ngomong kan? Sama Daud ngomong lagi. Loh, ini sudah hadapan saudara. Oke? Dia kasih khotbah untuk Daud lagi. Padahal kecil loh Daud ini saudara. Harusnya langsung diselesaikan kan? Enggak, dia khotbah dulu. Oke, mari kita lihat apa isinya. Ya, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para Allah orang Filistin itu mengutuki Daud. Dikutuki dulu. Oke. Pula orang Filistin berkata kepada Daud, hadapi aku maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang di padang. Kenapa dia ngomong itu? Supaya Daud mengkeret dulu. Perhatikan, tetapi masalahnya orang Israel tidak ada kata tetapinya. Didengerin. Tetapi Daud juga berkata, yang dia perkatakan imannya kepada orang Filistin itu gede saudara ya. Ini yang dia katakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia tidak mengatakan begini, hei aku ini hebat. Bukan, dia tahu. Aku datangi engkau dengan nama Tuhan. Hari ini juga perhatikan, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Bukan aku yang hebat, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ya. Dan akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, setiap kita bisa membicarakan masalah. Semua orang bisa. Tapi kita jarang bicara kepada masalah kita. Apa yang Tuhan katakan. Kita jarang mengatakan Tuhan pasti tolong. Kami pasti menang. Bukan karena kami hebat, tapi Tuhan yang ada di dalam kami. Itu yang Daud lakukan pada waktu dia dengar kata-kata yang mengintimidasi. Saudara, kata-kata yang mengintimidasi itu membuat kita jadi lemah. Hati-hati saudara, setiap kita bisa masuk di dalam ketakutan. Orang yang lagi takut, orang yang lagi paranoid, itu enggak normal. Saudara. Ketakutan itu enggak normal, bisa membuat orang, saya pernah bersama-sama dengan seorang yang sangat dikuasai ketakutan, dia selalu mengatakan begini, ada orang yang mau nembak saya. Awalnya saya kira itu betul-betul dia mau ditembak. Oke? Jadi kita berdoa untuk proteksi segala macam. Terus kemudian saya bilang gini, kamu mau ditembak itu siapa yang mau nembak kamu? Enggak tahu Pak, tapi ada Pak. Ada sniper. Oh, saya mulai merasa gini, oh ini bukan sungguhan ini ya. Tapi ketakutan. Tapi buat dia ketakutannya itu so real. Kita berjalan gitu kemudian dia bilang gitu dari gedung sana. Saya pikir loh kok tahu kamu? Ya toh? Tapi itu orang yang ketakutan. Orang yang ketakutan itu enggak realistis. Iblis akan membuat saudara begitu ketakutan sehingga saudara lupa kalau saudara itu anak Tuhan. Bangsa Israel satu bangsa lupa kalau mereka ini anak Tuhan. Oke? Kemudian Daud mengatakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Oke? Itu yang dikatakan Daud. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambillah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, terjerumuslah ia sampai mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kembali saudara, sampai Goliat mati. Dia tidak pernah menunjukkan kalau sesungguhnya dia hebat. Yang dia tunjukkan dia besar, dia menakutkan, dan dia pintar ngomong. Itu aja.
Yang iblis tunjukkan kepada saudara adalah keadaan yang menakutkan dan dia mulai bicara dan mengintimidasi saudara. Lalu Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu. Dia berdiri sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunus sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancung kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang Filistin itu sampai dekat Gad, sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin berkelimpangan di jalan. Searam sampai Gad dan sampai Ekron. Poinnya saudara, sebenarnya orang Israel sama orang Filistin itu kuat mana sih? Ini peperangannya saudara. Kan yang mati cuman Goliat, teman-temannya kan belum mati saudara. Saudara lihat, sebenarnya bangsa Israel ini tidak lemah saudara. Apa yang membuat mereka ketakutan? Karena intimidasi. Pada waktu Goliat dikalahkan, pada waktu mereka mengatakan, oh yang kecil aja bisa mengalahkan Goliat, berarti kita bisa dong mengalahkan orang Filistin. Mereka seperti dapat kekuatan yang baru. Sesungguhnya kekuatan itu sudah ada di dalam kehidupan mereka. Hanya mereka terintimidasi. Sesungguhnya Tuhan mengatakan kuasaku kuberikan bagimu. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tetapi intimidasi yang kita dengar tiap hari membuat kita merasa, ya saya tahu Roh Kudus ya Roh Kudus. Tapi ini kan ekonomi lagi buruk. Emangnya Roh Kudus ngerti ekonomi? Masalahku kan jodoh. Emangnya Roh Kudus tiba-tiba bawain aku jodoh? Kita selalu dikuasai oleh ketakutan yang iblis berusaha untuk taruh dalam pikiran kita. Sehingga kuasa yang ada di dalam kita tidak gunakan, tapi yang kita dengarkan adalah intimidasi. Dan setiap kita bisa terintimidasi. Sampai kita sadar, itu tipu muslihat dari si jahat. Kembali saudara kepada teman saya. Ya. Pada waktu virus corona mulai merebak di China. Ya, saya pikir teman saya ini pendeta-pendeta di China ini tidak ada takutnya. Karena kalau ketemu mati. Dia bilang, kita kalau mau jadi pendeta di China, kita siap mati kok. Siapa yang di sini mau jadi pendeta di China? Masih ada kesempatan saudara. Jadi saya ini sama teman-teman saya ini kagum saudara. Jadi kalau saya ke sana gitu, waduh saya dikuatkan. Jadi dia sudah pesan sama istri sama anak-anaknya, ya, bahwa kalau dia mati, it's okay. Karena mereka siap untuk itu. Tapi beberapa minggu yang lalu, pada waktu saya bicara, saya merasakan ada ketakutan. Loh, sama virus kecil itu, saudara. Tawakut. Saya pikir gini, sama Partai Komunis China enggak takut sama virus kok jadi takut gitu. Sampai akhirnya satu momen mereka melihat bahwa itu tipu daya si jahat. Mereka melihat, mereka berkumpul sebagai gembala-gembala di China dan mereka berdoa. Mereka melihat ini adalah kesempatan yang terbaik untuk mengabarkan Injil. Sampai saudara bisa lihat tipu itu. Sampai saudara bisa lihat siapa di belakang semua yang membombardir saudara. Saudara bisa masuk ke dalam ketakutan yang sama. Saudara, Elia bisa takut saudara. Elia ini lawan Nabi Baal yang hebat, berani. Lawan seorang wanita yang namanya Isabel. Memang nyebelin, namanya Sebel. Ya toh? Takut dia saudara. Kemudian dia lari dan dia bilang gini, mau mati rasanya aku. Pada waktu intimidasi itu masuk. Saudara bisa diurapi, saudara bisa hebat, saudara bisa khotbah bagus, saudara bisa nyembuhin orang sakit, segala macam. Tapi kalau saudara masuk di dalam intimidasi iblis, kekuatan saudara jadi kecil.
Roh Kudus yang dahsyat dalam saudara, hendak saudara kasih kesempatan untuk bekerja. Saudara, kalau kita melihat kisah di dalam perjanjian lama, saya sudah hampir selesai saudara. Kalau kita melihat kisah dalam perjanjian lama, seringkali kita mengatakan begini. Saya pengen jadi kayak Daud. Kenyataannya saudara, seringkali kita nggak kayak Daud. Tapi saya ingin cerita sedikit. Saudara, ini cerita yang tidak ada orang yang tahu apakah sungguh-sungguh terjadi. Pada waktu Daud memenggal kepalanya Goliat, legenda orang Yahudi mengatakan dia membawa itu kembali untuk menjadi peringatan kepada bangsa Israel bahwa Goliat yang gede gitu bisa dikalahkan. Dan dia mengubur Goliat di satu bukit. Bukit itu menurut orang Yahudi namanya Bukit Tengkorak. Karena ada tengkoraknya Goliat. Dan orang-orang percaya yang ada di Israel mengatakan di atas bukit itu Yesus disalibkan. Poinnya, kalaupun tidak, tapi saya ingin buat poin, saudara. Bahwa Yesus sudah menang atas Goliat, saudara. Yesus sudah menang, saudara. Seringkali kita ini bukan kayak Daud, tapi kita kayak orang Israel yang lain. Sudah tahu orang Israel yang lain? Yang takut tadi. Siapa yang di sini pernah takut? Semua kita pernah takut kan? Ya. Saking takutnya orang Indonesia, ya. Masker di mana-mana habis kan saudara? Ya toh, harganya jangan naik. Kenapa? Karena kita takut. Padahal enggak satu pun orang Indonesia sampai hari ini kena. Apapun lah alasannya. Ada yang mengatakan tes kitnya di Indonesia ini semuanya dites. Apapun Pak hasilnya negatif. Whatever. Tapi kan belum ada toh. Saudara masih datang ke ibadah begini. Ya, teman saya tanya dari Singapura. Gimana di ibadah? Sudah mulai berkurang enggak? Saya bilang loh, saya katakan bro, di Indonesia enggak ada yang kena. Orang Indonesia ini coronavirus enggak mau. Ya. Tapi kita gampang saudara ketakutan. Gampang. Orang Indonesia juga takut kok. Tapi Tuhan ingin beritahukan kepada saudara siang hari ini. Kalau dia menang, dia kasih kemenangan itu kepada kita. Tiba-tiba orang Israel ini jago-jago saudara. Langsung mereka maju ke depan dan orang Filistin dikalahkan saudara. Yang ngalahkan orang Filistin bukan Daud. Daud cuma bunuh Goliat. Oke. Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Dan kemenangan yang sama Yesus berikan kepada gerejanya, saudara dan saya. Tunjuk sebelah saudara, ya kamu ini loh. Yang kadang-kadang takut. Yang mungkin hari ini datang persekutuan takut. Kepada kita ini loh, Tuhan berikan kuasanya. Supaya bukan hanya Daud yang menang. Saudara, cerita ini kita bisa lihat dan fokus, oh Daud menang. No. Yang menang bukan hanya Daud, seluruh bangsa Israel menang. Dan Yesus menang, yes. 2000 tahun yang lalu dia menang atas segala kuasa kegelapan. Tapi bukan hanya Yesus yang menang, karena dia mau saudara dan saya masuk ke dalam jalan kemenangannya. Itu berita baiknya. Ada amin saudara. Berita baiknya sambil worship team boleh maju ke depan. Berita baiknya bukan karena tidak ada intimidasi. Saudara, saya nggak tahu apalagi yang akan terjadi di tahun 2020 ini. Banyak hal yang mengintimidasi kita. Itu bisa kesehatanmu, itu bisa hubungan di dalam keluargamu, itu bisa anak-anakmu, itu bisa keadaan ekonomi. Saudara dengerin, semua berita itu mengintimidasi kita. Pagi pada waktu kita bangun, petang sebelum kita tidur. 40 hari 2 kali sehari. Hari ini kita baca sosial media hal yang membuat kita semakin takut. Mungkin lebih dari 2 kali sehari. Ya, tapi intinya yang Alkitab mau katakan, bangsa Israel takut karena semua hal yang ada terjadi di sekelilingnya. Dia lupa
bahwa Tuhan mengatakan bahwa mereka disertai oleh Tuhan. Dan kita sering lupa. Dan mari kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan Tuhan mengingatkan balik kepada kita. Bukan karena saudara tidak tahu. Tapi kita perlu diingatkan karena kita sering lupa, saudara. Daud perlu datang untuk mengingatkan seluruh bangsa Israel. Tuhan yang disembah oleh orang Israel tidak mati, tidak tidur. Dia mau memberikan kemenangan. Tantanganmu hari ini mungkin adalah kesempatan yang Tuhan pakai untuk membawa saudara menuju kemenangan. Bukan untuk menghancurkan saudara. Karena dia tahu, dia bawa saudara dan saya masuk dalam jalan kemenangannya. Mari kita menyembah Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Boleh kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Ukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Mari kita sembah, kita angkat kedua tangan kita. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sebagai anak-anak-Mu, kami kembali diingatkan. Tuhan, kemenangan sudah Engkau berikan buat kami. Amin, Yesus. 2000 tahun yang lalu, anak Daud menang di atas kayu salib. Daud menang mengalahkan raksasa Goliat. Hari ini saudara dan saya menang bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan sudah memberikan kemenangan itu buat saudara dan saya. Iblis datang untuk mengintimidasi engkau dengan segala keadaan yang menakutkan. Dia datang seperti raksasa, menunjukkan bahwa tidak ada yang sanggup untuk melepaskan engkau. Dan dia katakan 1 lawan 1. Tuhan mengatakan, aku berperang buat engkau. Amin. Bukan saudara dengan intimidasi, tapi Tuhan di dalam saudara sudah mengalahkan Goliat. Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, penjagaan-Mu sempurna. Kami berterima kasih Tuhan, sampai hari ini Engkau memproteksi bangsa kami dari coronavirus. Kami mengucap syukur untuk hal itu. Tapi apapun tantangan kami yang lain, tantangan dalam rumah tangga kami, tantangan di dalam kesehatan kami, tantangan dalam pelayanan kami, tantangan dalam ekonomi kami, Tuhan, apapun itu, kami tidak izinkan intimidasi itu datang
pagi dan petang menakuti kami. Tapi kami izinkan Kau berbicara kepada kami pada siang hari ini. Dan Kau katakan kepada gereja-Mu, jangan takut. Jangan takut. Saudara, setiap saudara perlu mendengar Tuhan sendiri bicara dalam hidupmu. Jangan takut. Aku sudah menang. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan Tuhan berikan kemenangan itu buat kita juga. Berkati Tuhan setiap anak-anak. Kami semua punya tantangan. Ada kata-kata intimidasi, ada raksasa di depan kami yang besar dan menakutkan. Tapi kami datang dengan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menang buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amen. Saudara boleh duduk kembali.